Ma'rifatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah, pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah, seraya merenungi ciptaan-ciptaannya, mentadaburi ayat-ayatnya. Dengan demikian, kita bisa memahami keagungan dan kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Ia ciptakan di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Semua itu tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi mengandung tujuan, yaitu untuk kemaslahatan makhluk-makhluknya sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membuktikan tentang keesaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang dimaksud dengan merenungi ayat-ayat Allah ialah melihatnya, merenungi manfaat-manfaatnya, sehingga menghasilkan sebuah keyakinan yang mendalam bahwa hanya Allah Azza wa Jalla saja zat yang satu-satunya yang menciptakan semua itu. Dialah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya ilah yang berhak ditakuti, ditaati, dan hanya Dia yang kita jadikan sebagai petunjuk, sebagai bukti keagungan dan kekuasaannya. Dia tidak menciptakan semua itu dengan sia-sia. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Quran Surat Shad ayat 27. Belas amalan sunnah saat mendaki gunung. Aktivitas pendakian gunung, safar ke pegunungan, atau mendaki gunung adalah aktivitas yang sudah dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Bahkan tercatat di dalam sejarah, para nabi pun melakukan aktivitas ini. Namun bedanya mereka memiliki misi penting lagi mulia dari perjalanan mereka. Seperti Nabi Musa alaihi salam yang bersafar menuju lembah suci Gunung Tursina. Tak jarang juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendaki Gunung Uhud bersama para sahabat. Dari Qatadah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada mereka bahwa suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Gunung Uhud dan bersama beliau ada Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Maka Gunung Uhud lantas bergetar hebat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memenangkannya seraya berkata,
"Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Hadis riwayat Bukhari. Maka hendaknya kita juga menjadikan aktivitas ini bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Membawa misi penting berupa keinginan kuat menghidupkan beberapa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jarang dilakukan oleh manusia. Bukan hanya sekedar melampiaskan hobi dan kesenangan semata. Dan berikut ini adalah amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan tatkala kita melakukan aktivitas pendakian gunung. Amalan pertama, berwudu dengan air 1 mud dan berhemat dalam penggunaan air. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan air 1 mud dan mandi dengan 1 so' sampai 5 mud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Mani menuturkan, Hay'ah Kibar Ulama di Saudi Arabia telah meneliti ukuran 1 so' jika dikonversikan ke kilogram. Dan penelitian ini berdasarkan fakta bahwa 1 so' menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan 4 mud. Dan bahwasannya 1 mud setara dengan separuh 2 telapak tangan lelaki yang sedang. Amalan kedua, tayammum. Ini dilakukan tatkala kita tidak mendapatkan air yang cukup untuk bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan permukaan bumi yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau cukup melakukan seperti ini." Beliau lantas menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu beliau meniupnya. Kemudian beliau mengusap telapak tangan dengan telapak kirinya, atau mengusap telapak tangan kiri dengan telapak tangannya. Kemudian mengusapkan keduanya ke wajah beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan ketiga, mengusap alas kaki. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Sofwan bin Asal berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengusap khuf yang telah kami kenakan dalam keadaan kami suci sebelumnya. Jangka waktu mengusapnya adalah 3 hari 3 malam jika kami bersafar, dan sehari semalam jika kami mukim. Dan kami tidak perlu melepasnya ketika kami buang hajat dan buang air kecil atau kencing. Kami tidak mencopotnya selain ketika dalam kondisi junub. Hadis riwayat Ahmad. Amalan keempat, mengumandangkan azan di gunung dan sholat berjamaah di sana. Tuhanmu takjub kepada seorang penggembala domba di puncak gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia sholat. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan beriqamat untuk sholat. Dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku ini dan memasukkannya ke dalam surga." Hadis riwayat Abu Dawud. Amalan kelima, menentukan arah kiblat. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan, apabila seorang muslim berada dalam kondisi safar atau berada di sebuah negeri yang tidak ada orang bisa menunjukkan arah kiblat, maka sholatnya sah jika ia telah berusaha mencari arah kiblat. Kemudian ternyata ia sholat dengan menghadap arah selain kiblat. Dan ketika kita berada di gunung, kita bisa menggunakan minimalnya 2 metode untuk mengetahui arah kiblat, yaitu
menggunakan matahari, mendeteksi kiblat dengan lumut di pepohonan. Tatkala malam telah tiba, kita bisa meraba lumut yang tumbuh di batang pohon. Di antara sifat lumut ini, ia menyerap energi panas dan menyimpannya, sehingga jika kita mendapati lumut terasa hangat di malam hari, kemungkinan besar sisi lumut yang hangat itu adalah sisi batang pohon yang ada di sisi barat. Karena tadi di kala siang, lumut tersebut menerima pancaran sinar matahari dari arah barat, yang kemudian ia serap dan simpan energi panas tersebut. Amalan ke-6, menjamak dan mengqashar sholat. Syekh masyhur Hasan Ali Salman menyatakan, banyak sekali para ulama ahli fikih yang berpendapat disyariatkannya menjamak sholat karena uzur safar dan tidak ada yang menyelisihinya, kecuali madhab Hanafiyah serta orang yang mengikuti mereka di dalam melarang jamak secara mutlak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, setiap sesuatu yang tidak memiliki batasan di dalam syariat, maka batasannya dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masing-masing daerah. Amalan ke-7, sholat dengan menggunakan alas kaki, sendal ataupun sepatu. Nabi SAW bersabda, selisihilah orang Yahudi, sesungguhnya mereka tidak sholat dengan menggunakan sandal maupun sepatu. Hadis riwayat Abu Dawud. Amalan ke-8, observasi waktu sholat subuh. Disebutkan di dalam kitab Fathul Mun'im, Syarah Sahih Muslim disebutkan, para ulama ahli fikih menyatakan waktu sholat subuh itu dimulai dengan terbitnya fajar shodiq berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan fajar shodiq adalah semburat warna putih yang muncul dan menyebar di ufuk timur. Dan keberadaan fajar shodiq ini hanya bisa kita lihat dengan jelas, terang, dan gamblang tatkala kita ada di lokasi yang sangat lapang seperti di pinggir pantai atau lokasi yang tinggi seperti puncak gunung. Sehingga pandangan kita ke arah ufuk tidak terhalang oleh keberadaan pohon, rumah, gedung, dan lain-lain. Dengan begitu, orang yang mendaki gunung akan bisa menyaksikan secara langsung perbedaan mencolok antara fajar shodiq dengan fajar kadzib. Amalan ke-9, menyingkirkan gangguan di jalan. Nabi SAW bersabda, kamu membuang gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan ke-10, bertakbir ketika menanjak serta bertasbih ketika turun. Disebutkan dalam salah satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW dan para sahabatnya biasa jika melewati jalan mendaki, mereka bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Sedangkan apabila melewati jalan menurun, mereka bertasbih mengucapkan Subhanallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Pelaksanaan takbir dan tasbih pada kondisi ini tidak berlaku kecuali tatkala kita sedang bersafar jauh seperti mendaki gunung. Adapun ketika di rumah atau lingkungan sekitar rumah tidak disyariatkan zikir ini. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan, tidak pernah tersebut sunnah bahwa zikir ini dilakukan tatkala mukim. Ibadah itu dibangun di atas prinsip tawakuf berdasarkan dalil. Maka hendaknya hanya dilakukan sesuai dengan konteks redaksi yang ada. Atas dasar ini, maka jika seorang naik sepeda di rumahnya, maka ia tidak usah bertakbir. Dan saat turun dari sepeda, ia tidak usah bertasbih. Akan tetapi zikir tersebut khusus dilakukan saat safar.
Dan perlu diperhatikan di sini bahwa pelaksanaan takbir ini tidak boleh berlebihan atau terlalu keras. Yang demikian kami pernah mendapati para orang-orang yang mendaki gunung bertakbir dengan berteriak-teriak. Adalah Syekh Abdullah bin Jarullah menuliskan satu bab di dalam kitab beliau berjudul Bab tentang larangan dari berlebihan di dalam mengeraskan bacaan takbir dan zikir lainnya. Kemudian beliau menukilkan beberapa hadis dalam bab ini. Maknanya, tatkala kita bertakbir atau bertasbih dengan volume suara yang biasa saja, tidak perlu berteriak-teriak. Yang kedua, takbir dan tasbih ini dibaca sendiri-sendiri, bukan takbir berjamaah dengan satu suara yang dikomandoi. Amalan ke-11, berzikir tatkala takjub melihat indahnya ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 194. Amalan ke-12, amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk situasi dan kondisi mendaki gunung di pegunungan, amar ma'ruf nahi mungkar bisa dilakukan dengan cara memusnahkan sesajen atau jimat yang kita temui di gunung, mengucapkan salam, tersenyum kepada pendaki lain, bersedekah, mengingatkan waktu sholat, dan sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memiliki keluasan kendaraan, hendaknya membonceng orang yang tidak memiliki tunggangan kendaraan. Dan barang siapa memiliki kelebihan bekal, hendaknya ia memberi orang yang tak memiliki bekal." Hadis riwayat Muslim. Amalan ke-13, tidak duduk atau berbaring dengan posisi sebagian badan terkena sinar matahari. Disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk di antara tempat panas yang tidak ada naungannya dan tempat dingin yang ada naungannya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu adalah tempat duduknya setan." Hadis riwayat Ahmad. Demikian beberapa amalan sunnah saat mendaki gunung yang bisa kami ketengahkan di sini. Bukan berarti tidak ada sunnah lain selain ke-13 poin yang kami sebutkan di sini. Akan tetapi ini adalah sebagian dari sekian banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita senantiasa mendapatkan keutamaan dan pahala di saat perjalanan safar kita. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini dapat diambil manfaatnya, menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Pemirsa, demi mendukung agar Ma'rifatul Islam berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran, masukan yang membangun, atau memiliki permasalahan yang ingin dibahas di Ma'rifatul Islam, maka tidak perlu sungkan atau ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV, sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan, serta pertanyaan pemirsa
dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk tetap ikuti terus Ma'rifatul Islam esok hari di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.